sama dengan gugus tugas dengan intensif mengkoordinasikan semua peraturan-peraturan baik yang ada di gugus tugas maupun turunannya yang ada di Kementerian Perhubungan. Nah, oleh karenanya didahului oleh surat edaran nomor 7 tahun 2020 dari gugus tugas tentang penanganan COVID, yaitu kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID sebagai pengganti SE 4 dan 5 yang telah habis masa berlakunya. Seperti biasanya koordinasi berjalan dengan baik antara gugus tugas dan semua KL, maka kita menindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 41 tentang perubahan atas Peraturan Menteri nomor 18 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan hari ini 8 Juni 2020. Aturan tersebut mengatur pengendalian transportasi di masa adaptasi kebiasaan baru atau kita sebut new normal menuju masyarakat aman dari COVID dan produktif. Tentu dengan dibukanya atau ditetapkan ini dilakukan kembali aktivitas ekonomi yang akan berdampak pada peningkatan aktivitas perjalanan, pergerakan orang melalui transportasi. Oleh karenanya, perlu dilakukan penyempurnaan aturan pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di sektor transportasi. Rekan-rekan wartawan yang saya banggakan dan saya cintai, pengendalian transportasi di masa adaptasi baru ini memang menitik beratkan aspek kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di sektor transportasi. Kita harapkan masyarakat tetap produktif, namun tetap aman. Semua ini selalu disampaikan Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan di rapat terbatas tentunya yang kita lakukan hampir setiap hari. Rekan-rekan wartawan yang saya cintai, secara umum pengendalian transportasi yang dilakukan masih sama dengan PM 18 2020. Penerapan protokol kesehatan mulai dari berangkat sampai tiba di tujuan sebenarnya hampir sama. Tetapi lebih detailnya nanti akan dituangkan dalam SEC surat edaran Dirjen yang menunjuk satu arahan-arahan peraturan-peraturan yang lebih detail. Beberapa penyempurnaan yang dilakukan diantaranya terkaitan penerapan protokol kesehatan dan penerapan physical distancing melalui pembatasan jumlah penumpang, baik kendaraan pribadi maupun umum, di sektor darat, laut, udara, dan kereta api. Misalnya pada Permen Hub 18, kapasitas penumpang maksimal 50%. Namun sekarang kita melihat bahwa ada kemajuan yang berarti dalam menjaga protokol kesehatan, maka setelah melalui suatu diskusi yang panjang dengan Inaka, dengan para airlines, juga gugus tugas dan Kementerian Kesehatan, untuk jet narrow body dan wide body bisa dengan 70%. Jadi kita sudah perhitungkan. Jadi ada syarat-syarat yang harus ditetapkan. Detail dan teknis pedoman ini tentu akan dijelaskan dalam SE Dirjen Udara dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penyesuaian di kemudian hari.
Ada beberapa kriteria dan syarat penumpang untuk beroleh bepergian menyesuaikan SE gugus tugas nomor 7, di mana kriteria bepergian adalah berlaku bagi semua orang dan wajib penerapan protokol kesehatan, yaitu mengenakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat bepergian, satu, perjalanan dalam negeri menunjukkan kartu identitas, KTP, atau tanda pengenal yang lain. Menunjukkan surat keterangan PCR yang berlaku selama 7 hari. Atau rapid test yang berlaku selama 3 hari. Atau dapat menunjukkan surat keterangan bebas gejala influenza dari dokter rumah sakit, puskesmas, daerah yang tidak memiliki fasilitas PCR dan rapid test. Lain dengan untuk yang dari luar negeri, memang kita mewajibkan para penumpang itu melakukan tes PCR. Ya, kalau tidak dilakukan dari negara asal, tentu di Indonesia dilakukan PCR. Tapi kalau di Indonesia memang ada protokol yang tersendiri yang ditetapkan oleh gugus tugas. Pemeriksaan PCR dikecualikan pada pos lintas batas yang tidak memiliki PCR, diganti dengan rapid test dan menunjukkan surat keterangan bebas influenza. Dalam Permen Hub 41 yang telah diatur bahwa Menteri, Panglima, Gubernur, Kapolri tentunya, Bupati Wali Kota, gugus tugas percepatan COVID penanganan 19 dari pusat sampai ke daerah, unit pelaksanaan teknis perhubungan, serta operator transportasi sesuai dengan kewenangan dapat melakukan sosialisasi, pengendalian, dan pengawasan terhadap PM tersebut. Ada sanksi tentu bisa diberikan kepada operator maupun pelaksana dari prasarana transportasi yang melanggar ketentuan. Sanksi yang diberikan berupa administrasi mulai dari peringatan tertulis, pembukaan izin, pencabutan izin, dan denda administrasi. Rekan-rekan wartawan yang saya banggakan, kami mohon bahwa ini dapat disebarluaskan kepada halayak, karena tanpa halayak mengetahui apa yang kita buat, maka apa yang kita lakukan ini, yang kita atur ini tidak maksimal. Sosialisasi itu penting, oleh karenanya marilah kita bersama-sama lakukan kegiatan ini agar COVID-19 bisa kita hadapi dan selesai. Dan insya Allah kalau sekarang ini new normal, segera kita akan menyongsong masa normal yang tentunya kita harapkan bersama. Demikian rekan-rekan wartawan yang saya banggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.